Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Lucian Sanchez dengan NPM A1G 021019 dari kelas 2D akan menjelaskan materi tentang zat dan perubahannya. Nah, dalam zat dan perubahannya ini kita akan membahas tentang pengertian zat, wujud zat, pengorganisasian zat, serta perubahan zat. Yang pertama yaitu pengertian zat. Seperti yang kita ketahui bahwa zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menempati ruang berarti benda dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu. Sedangkan massa benda dapat diukur baik dengan perkiraan atau dengan alat tertentu seperti neraca. Jadi, kesimpulannya yaitu jika ditanya apa itu zat, maka zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruang. Yang kedua yaitu wujud zat. Wujud zat ini Wujud zat ini terbagi menjadi 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Zat cair adalah zat yang memiliki volume tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya atau sesuai dengan wadahnya. Kemudian, zat padat adalah zat yang padat, yang memiliki bentuk serta volume yang tetap, yang tidak bisa berubah-ubah. Zat gas adalah bentuk dan volume zatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Zat cair misalnya yang sering kita lihat yaitu contohnya air. Zat padat misalnya buku, dan zat gas yaitu udara di sekitar kita. Kita lanjut yang ketiga yaitu pengorganisasian zat. Nah, kalau dalam pengorganisasian zat ini, zat terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kita membahas zat tunggal terlebih dahulu. Zat tunggal adalah bentuk materi yang memiliki komposisi yang tetap dan sifat yang khas. Misalnya, yang zat tunggal ini tidak bisa dipisah kembali seperti itu. Yang zat tunggal ini terdiri dari 2, yaitu unsur dan juga senyawa. Mohon maaf, yang tidak bisa diuraikan kembali itu unsur ya, Mas. Zat tunggal dalam bentuk unsur. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa. Terdiri dari logam dan non-logam. Unsur ini hanya bisa diuraikan jika menggunakan reaksi nuklir. Di sini contoh unsur yaitu dalam tabel periodik. Nah, semua dalam tabel periodik tersebut merupakan unsur. Kemudian yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur. Misalnya NaCl yaitu garam, H2O yaitu air, dan sebagainya. Seperti itu. Apakah sampai sini bisa dimengerti, teman-teman? Dimengerti. Bisa. Baik, kita lanjut ke zat yang kedua, yaitu zat campuran. Zat campuran didefinisikan sebagai zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal yang masih membawa sifatnya masing-masing. Jadi, campuran dari beberapa zat tunggal, maka jadilah zat campuran. Berdasarkan sifat dari hasil pencampurannya, zat campuran ini digolongkan menjadi 2 zat, yaitu yang pertama, zat campuran homogen,
di mana zat campuran homogen ini adalah zat yang penyusunnya tercampur dengan sempurna. Misalnya jika kita lihat di contohnya, yaitu air gula atau air garam, seperti itu, di mana kita tidak bisa membedakan lagi mana gula dan mana garamnya. Kemudian jika yang selanjutnya yaitu zat campuran heterogen, di mana zat campuran heterogen merupakan salah satu zat atau materi yang terjadi atas dua macam zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Di sini zat campuran heterogen ini terdiri dari suspensi dan koloid. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa zat campuran heterogen ini masih kita bedakan antar zatnya. Misalnya contohnya yaitu air kopi, di mana nanti jika mengendap kopinya masih bisa kita bedakan mana kopi dan mana airnya, seperti itu. Dan zat campuran heterogen ini terbagi menjadi suspensi dan koloid, di mana suspensi adalah campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil seperti kopi dan air setelah diaduk seperti itu. Sedangkan zat campuran koloid yaitu zat campuran yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap seperti susu. Di sini memang untuk membedakan zat campuran koloid kan memang agak susah. Di sini ada caranya, yaitu dengan melihat ukuran partikel dari zat tersebut. Jadi untuk mengetahuinya diperlukan beberapa alat-alat fisika tertentu seperti itu. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan zat. Di mana perubahan zat ini terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita juga akan sedikit membahas tentang perubahan nuklir, tapi hanya sekilas. Di sini kita lebih menekankan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya wujud dan bentuknya. Contohnya, es yang mencair, gula yang dilarutkan, air yang menjadi es, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bahwa perubahan fisika ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika wujud dan perubahan fisika fisik. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu perubahan fisika wujud. Perubahan fisika wujud ini terbagi menjadi beberapa, yaitu membeku, mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, serta mencair. Membeku yaitu dari cair menjadi padat, mencair yaitu dari padat menjadi cair, menguap yaitu dari cair menjadi gas, mengembun dari gas menjadi cair, menyublim dari padat menjadi gas, mengkristal dari gas menjadi padat. Jadi seperti itu. Kemudian perubahan fisika fisik yaitu terbagi menjadi tiga. Sebentar. Terbagi menjadi tiga, yaitu bentuk, warna, dan ukuran. Di sini bentuk misalnya pada rel kereta api yang akan memuai ketika panas dan menyusut ketika dingin. Kemudian selanjutnya yaitu warna, yaitu bisa kita lihat ketika air yang ditambahkan warna, serta mohon maaf, bentuk tadi misalnya dari pohon kayu yang diubah menjadi kursi, dan warna seperti dari air yang kemudian diubah menjadi ditambah dengan pewarna, serta ukuran, yaitu misalnya dari rel kereta api. Kemudian yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan yang menjadi basi, dan lainnya.
Sebentar ya teman-teman. Sepertinya ini salah PPT. Saya lihat PPT yang lain terlebih dahulu. Nah, ini lebih jelas ya PPT-nya, bisa dilihat contoh-contohnya tadi yang dalam perubahan fisika seperti ini ya gambar-gambarnya. Dari padat menjadi cair itu seperti mentega, menguap air menjadi gas, ada peristiwa mengembun, menyublim, mengkristal, dan membeku. Perubahan fisika seperti ini gambarnya ya teman-teman. Dan ini perubahan kimia yang kita bahas, yaitu perubahan yang perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat yang baru. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaannya dengan perubahan fisika, di mana perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru, sedangkan perubahan kimia dia menghasilkan zat yang baru. Kemudian contoh dari perubahan kimia yaitu perubahan suhu, perubahan warna, endapan, gas, dan perubahan pH. Di sini perubahan suhu sepertinya seperti dapat kita lihat pada peristiwa besi yang berkarat. Di sini karena terjadi perubahan suhu, maka dapat menyebabkan perkaratan pada besi. Perubahan warna dapat kita lihat dari buah di mana kulitnya yang semula berwarna cerah kuning akhirnya menjadi kehitam-hitaman. Kemudian endapan yang bisa kita lihat air yang bisa mengendap, gas yaitu bisa kita lihat dari petasan. Kemudian perubahan pH yaitu dapat kita lihat pada fermentasi tapai. Kemudian selanjutnya kita ada yang terlewat tadi, kita akan membahas tentang teknik pemisahan campuran. Sebelum kita membahas teknik pemisahan campuran, kita bahas sedikit tentang materi perubahan nuklir, di mana perubahan nuklir ini terjadi karena yang terjadi pada inti atomnya, yaitu bisa dilepaskan atau bisa dilepaskan dan bisa ditarik seperti itu. Misal contoh peristiwanya yaitu jika dilepaskan terdapat pada bom nuklir, dia melepaskan inti atomnya, kemudian jika ditarik itu contohnya pada peristiwa matahari, di mana inti atomnya banyak ditarik dalam inti mataharinya seperti itu. Kemudian kita langsung ke teknik pemisahan campuran. Mohon maaf tadi terlewat karena ternyata saya salah membuka PPT. Di sini teknik pemisahan zat campuran ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, di mana metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Di sini bisa kita lihat teknik filtrasi ini kita menggunakan air yang keruh yang ingin dibuat menjadi air yang bisa dikonsumsi atau bisa digunakan, kita bisa menggunakan filternya atau penyaringnya berupa icuk atau sabut kelapa seperti itu. Dekantasi yaitu metode pemisahan antara zat padat dan zat cair di mana ukuran zat padat cukup besar. Zat padat diendapkan sampai diperoleh lapisan air pada bagian atas dan endapan pada bagian bawah. Kemudian lapisan pada bagian atas dituangkan ke wadah lain sehingga dapat padatan yang terpisah dari cairan. Di sini dapat kita ketahui bahwa dekantasi ini merupakan metode pengendapan yang tentunya membutuhkan waktu untuk mengendapkan partikel padat di bagian bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sentrifugasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dan zat cair berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara memutar campuran tersebut pada suatu piringan. Ini pada teknik ini menggunakan menggunakan teknik sentrifugal yaitu pemutaran
Di sini saya tidak bisa menunjukkan secara langsung, namun nanti akan ada suatu piringan di mana piringan tersebut akan diputar sehingga cairan-cairan dalam tabung akan terpisah seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu evaporasi atau penguapan, di mana evaporasi ini terjadi pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Di sini bisa kita lihat evaporasi atau penguapan ini di peristiwa air laut, di mana ketika siang hari akan terjadi penguapan dari air tersebut. Juga bisa dilihat ketika kita memasak air, di mana air tersebut sebagian akan menguap menjadi gas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu distilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran dengan cara penguapan yang diikuti dengan pengembunan. Selanjutnya yaitu kromatografi, yaitu pemisahan berdasarkan kecepatan zat-zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Yang selanjutnya yaitu sublimasi, yaitu sublim, proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang menyublim dari campuran yang tidak bisa menyublim. Itu. Kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman prosesnya dari gambar yang telah disajikan, di mana ada komponen es batu, ada endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir, serta campuran kapur barus dan pasir. Ini contoh proses sublimasi. Kemudian selanjutnya yaitu ekstraksi, pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan yang terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu kristalisasi, yaitu proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen melalui pemanasan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi itu saja materi dari saya. Mohon maaf karena tidak urut, dikarenakan saya salah membuka PPT ternyata, di mana urutannya dapat kita lihat yaitu zat dan perubahannya terdiri dari pengertian zat terlebih dahulu, wujud zat yang akan dibedakan menjadi zat cair, zat padat, dan zat gas, pengorganisasian zat yaitu terbagi menjadi zat tunggal dan zat campuran, serta kita lanjutkan dengan teknik pemisahan zat campuran. Selanjutnya yaitu perubahan zat, yaitu perubahan fisika dan kimia, serta sedikit pengetahuan tentang perubahan nuklir. Dan itu saja. Itu saja penyampaian dari saya, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bagaimana? Tidak ada. Terima kasih kepada Luzi. Baik. Terima kasih, Luzi. Baik, teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmunya bisa diterima dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya tentang fluida. Boleh tolong share screen, Ji? Apakah sudah terlihat
PPT-nya teman-teman. Bentar. Belum, masih Luzi. Tidak, ini yang Yudit, Dit. Itu yang Iya, iya. Bentar. Oh, ini. Stop dulu atau lanjut, guys? Waktunya saya nggak bisa. Kita stop Ya lanjut. udah kita. Oh, ya. Berarti satu-satu beda. Oke. kan satu kan. Oke. Sebentar ya, teman-teman.